Selamat datang, sahabat Suhai Story. Hari ini, kita akan menyelami misteri yang jarang terungkap. Benarkah Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, ikut berpuasa? Siapakah sosok di balik keanggunan kebaya hijaunya yang legendaris? Dan apa rahasia spiritualnya yang belum kalian pahami? Di episode kali ini, Suhai Story akan membawamu ke pesisir Parangtritis, tempat legenda dan realita bertemu. Kita akan mengupas kisah mengejutkan tentang bagaimana sang ratu gaib menahan diri dari kekuatan magisnya, belajar kerendahan hati dari seorang nelayan tua, dan menghadapi ujian spiritual yang mengguncang Laut Selatan. Apakah puasa Nyi Roro Kidul hanya mitos, atau justru pesan tersirat tentang keseimbangan alam dan hati manusia? Jangan kemana-mana, karena cerita ini akan mengubah pandanganmu tentang kekuatan spiritual yang melampaui batas dunia nyata. Yuk, kita mulai petualangan mistis ini. Jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasi, agar kalian tak ketinggalan di tengah gelombang cerita seru dari Suhai Story. Selamat menyaksikan. Pada suatu sore di bulan Ramadan, ketika langit jingga mulai memudar, seorang nelayan tua bernama Jono duduk di tepi pantai Parangtritis. Ia sedang menunggu waktu berbuka puasa sambil membaca doa. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan dari balik kabut muncul sosok perempuan berkebaya hijau dengan rambut panjang terurai. Itulah Nyi Roro Kidul. Wahai Jono, mengapa kalian manusia bersusah payah menahan lapar dan dahaga? Tanyanya dengan suara lembut namun menggema seperti desau ombak. Jono, meski gemetar, menjawab dengan tulus, ini adalah cara kami mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Kanjeng Ratu. Puasa mengajarkan kami kesabaran, rasa syukur, dan empati kepada sesama. Nyi Roro Kidul terdiam. Matanya yang indah namun penuh misteri menatap ke arah laut lepas. Ia, yang selama berabad-abad hidup abadi dalam kekuatan magis, tiba-tiba merasakan keingintahuan yang mendalam. Apakah puasa bisa mengubah jiwa seorang makhluk gaib seperti dirinya? Konflik awal. Sebelum Nyi Roro Kidul pergi, Jono menyampaikan keluhan desanya. Kanjeng Ratu, nelayan di sini sering gagal melaut karena ombak ganas. Kami kesulitan mencari rezeki, katanya lirih. Nyi Roro Kidul tersentak. Ia sadar, kekuatan magisnya selama ini justru sering membuat laut bergejolak tanpa alasan. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Esok harinya, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk mencoba berpuasa. Namun, bagaimana caranya? Ia tak memerlukan makan atau minum. Maka, ia menetapkan aturannya sendiri. Selama 30 hari, ia akan menahan diri dari menggunakan kekuatan magisnya untuk kepentingan pribadi, tidak mengganggu manusia, dan bermeditasi di dasar laut untuk merenungkan makna kesucian. Hari pertama. Godaan datang. Ombak besar mengancam kapal nelayan yang melintas. Instingnya ingin segera menenangkan laut, tapi ia ingat niat puasanya. Aku harus belajar seperti Jono, bisiknya. Ia hanya memperhatikan dari jauh, membiarkan alam bekerja sesuai takdir. Kapal itu akhirnya selamat, tapi beberapa perahu kecil tetap rusak. Nyi Roro Kidul merasa gagal. Hari ketiga. Para penghuni istana laut protes. Mengapa Ratu tidak lagi melindungi kami dari gangguan manusia? Teriak seorang jin tua. Nyi Roro Kidul menjawab tegas, ini ujian spiritual. Kalian harus belajar sabar. Namun, hatinya gundah. Ia mulai ragu, apakah puasa ini egois? Hari ketujuh. Seorang pengemis tua datang ke pantai, memohon bantuan. Nyi Roro Kidul ingin segera memberinya emas dari istananya, tapi kembali menahan diri. Jika aku memberinya harta, apakah itu akan mengajarkan keikhlasan, gumamnya. Ia memilih mengirimkan ikan-ikan kecil ke jaring si pengemis, membuatnya pulang dengan senyum puas. Namun, pengemis itu jatuh sakit karena terlalu banyak makan ikan. Nyi Roro Kidul bingung, apakah niat baikku justru berakibat buruk? Minggu kedua.
Desas-desus tentang kelakuan aneh Nyi Roro Kidul menyebar ke dunia gaib. Ratu Pantai Utara, saingan abadinya, mengirim utusan untuk mengejeknya. Kau mau jadi manusia? Kau lupa diri, ejek sang utusan. Nyi Roro Kidul hanya tersenyum. Aku sedang belajar sesuatu yang lebih berharga daripada kekuasaan, jawabnya. Hari ke-15. Seorang anak kecil tenggelam di laut. Nyi Roro Kidul, yang biasanya langsung menyelamatkan siapapun di wilayahnya, kini harus berpikir, jika aku menggunakan kekuatanku, apakah itu melanggar puasa spiritualku? Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memutuskan untuk mengirimkan seekor lumba-lumba untuk menolong anak itu. Bantuan alami lebih baik, katanya pada diri sendiri. Anak itu selamat, tapi orang tua si anak marah karena merasa dibantu setengah hati. Hari ke-21. Malam ke-21, saat para jin dan makhluk halus mengadakan pesta di Istana Laut, Nyi Roro Kidul menolak bergabung. Ia memilih menyendiri di gua bawah laut, merenungkan kesalahan masa lalunya yang sering menggunakan kekuasaan secara semena-mena. Puasa ini mengajarkan aku kerendahan hati, ujarnya pada bulan purnama. Tapi, di saat yang sama, laut mulai bergolak karena kekuatan magisnya tidak stabil. Beberapa wilayah pesisir dilanda banjir. Hari terakhir puasa. Nyi Roro Kidul naik ke daratan. Ia menemui Jono, si nelayan tua, yang sedang bersiap melaksanakan salat Id. Wahai Jono, puasa manusia telah mengubah pandanganku. Aku kini paham, spiritualitas bukan tentang kekuatan, tapi tentang hati yang tulus, katanya. Konflik puncak. Tiba-tiba, langit gelap. Ratu Pantai Utara muncul dengan kemarahan. Kau telah melemahkan diri, Nyi Roro Kidul. Laut Selatan kini rentan diserang, teriaknya. Nyi Roro Kidul tidak gentar. Kekuatan sejati bukan dari keangkuhan, tapi dari kesadaran diri, jawabnya. Dengan sisa kekuatan yang ia simpan selama puasa, ia menciptakan penghalang alami dari terumbu karang untuk melindungi desa nelayan. Sejak saat itu, setiap Ramadan, Nyi Roro Kidul dikisahkan turut berpuasa dengan caranya sendiri. Ia menahan amarah, mengurangi keangkuhan, dan memberkahi nelayan yang rajin beribadah. Bahkan, konon, ombak laut selatan menjadi lebih tenang di bulan suci, seolah ikut menjaga kesucian para umat yang berpuasa. Masyarakat pesisir pun memiliki tradisi unik, mereka melemparkan sesajen khusus berupa ketupat dan buah-buahan ke laut, sebagai bentuk penghormatan atas puasa Sang Ratu. Mereka percaya, Nyi Roro Kidul akan membalasnya dengan keselamatan dan rezeki berlimpah. Beberapa tahun kemudian, Jono telah tiada, tapi cucunya, Wayan, meneruskan tradisi puasa dan pemberian sesajen. Suatu malam, Wayan bermimpi bertemu Nyi Roro Kidul. Kau dan keturunanmu adalah penjaga perjanjian antara manusia dan laut, bisik Sang Ratu. Sejak itu, Wayan menjadi juru kunci spiritual desa, memastikan harmoni antara alam gaib dan manusia. Di era modern, seorang pengembang ingin membangun resort di tepi pantai, mengabaikan tradisi dan kelestarian laut. Wayan, dibantu oleh Nyi Roro Kidul yang berpuasa untuk menjaga keseimbangan alam, berhasil menggagalkan proyek itu. Laut bukan milik manusia, tapi milik semua makhluk, tegas Wayan, mengutip pesan Sang Ratu. Makna di balik misteri. Cerita ini bukan sekadar legenda, tapi simbol bahwa spiritualitas melampaui batas manusia dan makhluk halus. Nyi Roro Kidul, dengan segala keanggunan dan kekuasaannya, menunjukkan bahwa kesucian hati bisa diraih oleh siapapun yang bersedia belajar dari kesederhanaan. Rahasia puasanya mungkin tak tercatat dalam kitab suci, tapi pesannya abadi, kekuatan sejati lahir dari kesadaran untuk menahan diri dan mencintai tanpa pamrih. Dan hingga kini, jika Anda berjalan di tepi pantai selatan saat senja,
mungkin Anda akan mendengar bisikan angin yang membawa pesan dari Sang Ratu. Puasa bukan hanya menahan haus, tapi juga membersihkan jiwa dari racun keangkuhan. Itulah kisah spiritual Nyi Roro Kidul yang jarang diketahui. Legenda ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap misteri, selalu ada hikmah yang menunggu untuk dipahami. Dengan menambahkan konflik internal, eksternal, dan relevansi modern, cerita ini menjadi lebih kaya tanpa mengubah inti pesan tentang kerendahan hati dan harmoni alam. Demikianlah kisah spiritual Nyi Roro Kidul yang penuh misteri dan hikmah. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kesucian hati dan kerendahan diri adalah kunci harmoni antara manusia dan alam, bahkan dengan makhluk gaib sekalipun. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir, sahabat Suhai. Jika kalian terinspirasi dengan pesan legenda ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Suhai Story untuk tidak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar setiap kali ada cerita baru, kalian langsung tahu. Jangan ragu tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apa yang paling menggugah hati dari kisah Nyi Roro Kidul kali ini? Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan mengupas rahasia lain dari dunia mistis yang belum terungkap. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan selalu jaga kelestarian laut, karena Nyi Roro Kidul selalu mengawasi. Gelombang air kilauan. Salam mistis dari Suhai Story.